Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Waluyo dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pijat Refleksi Indonesia. Ingin menyampaikan beberapa gagasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundangan terkait dengan sertifikat kompetensi. Pertama, yang perlu diketahui, sertifikat kompetensi secara umum ada 3, yaitu sertifikat yang khusus untuk di perusahaan saja, sertifikat produk yang terkait dengan produk tertentu, misalkan sertifikat Windows, Apple, dan sertifikat profesi yang keahliannya diakui sebagai suatu kualifikasi. Oleh karena itu, sertifikat kompetensi secara garis besar skemanya sesuai dengan PP nomor 10 tahun 2018 bahwa skema sertifikasi kualifikasi nasional Indonesia, skema sertifikasi okupasi nasional, skema sertifikasi unit kompetensi, dan skema sertifikasi profisiensi. Nah, yang perlu dibedakan adalah profesi juga diberikan sertifikat. Pada umumnya istilah sertifikasi profesi, sertifikat kompetensi profesi ini terkait dengan pendidikan, yaitu profesi sebagai tingkat pendidikan setelah sarjana diberikan sertifikat profesi namanya. Sedang di bawah profesi tingkat pendidikan profesi seperti sarjana terapan atau sarjana diploma 3 itu diberikan sertifikat kompetensi dari aspek pendidikan. Untuk pendidikan non formal pun ada sertifikat kompetensinya. Nah, di satu sisi ada yang namanya sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang peraturan pelatihan, tentang sistem pelatihan. Nah, kedua konsep tersebut menghasilkan beberapa turunan, yaitu peraturan pelatihan tentang sistem pelatihan. Nah, kedua konsep tersebut menghasilkan beberapa turunan, yaitu dari Sisdiknas sendiri menghasilkan apa yang namanya Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK dengan ada operasional untuk penyelenggaraan uji kompetensinya yang disebut dengan TUK, sedang BNSP dengan PP nomor 10-nya yang berasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 nomor 13
itu menghasilkan BNSP dengan di bawahnya ada LSP, dan paling akhir tempat uji kompetensi yang kedua-duanya baik dari LSK dan LSP menghasilkan sertifikat kompetensi. Di satu sisi peraturan perundangan tenaga kerja tersebut juga menurunkan Permen nomor 2 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Nah, semua peraturan-peraturan itu diturunkan mulai dari peraturan atau pedoman BNSP tahun 2014, pedoman BNSP 2014 tentang uji kompetensi, demikian juga ada juknis dari LSK yang dikeluarkan oleh Direktorat Kursus, dan yang paling penting dari sisi pengguna, dari Kementerian Kesehatan sebagai dunia kerjanya, di dalam ketentuan nomor 61 tahun 2018 dinyatakan bahwa untuk menjalankan tugas kewajibannya di dalam pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai sertifikat kompetensi, baik itu kompetensi dari LSP maupun dari LSK. Sedang dari aspek pendidikan, kembali kalau kita bicara aturan sertifikat kompetensi adalah dari Permendikbud nomor 81 2014 yang berasal juga dari Undang-Undang nomor 23 Sisdiknas maupun Undang-Undang nomor 12 tentang perguruan tinggi, di mana sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh siapa? Salah satunya adalah lembaga perguruan tinggi yang pelaksanaannya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Oleh karena itu, buktikan Anda bisa apa atau aku bisa apa dengan tanda bukti sertifikat kompetensi sebagai legalitas tanda keahlian atau kebisaan Anda. Selanjutnya, sebagai akhir kata daripada gagasan yang terkait dengan peraturan perundangan ini, yang paling penting adalah sertifikat kompetensi melihat dari beberapa kepentingan stakeholder atau bidang-bidang keahlian yang ada dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan pihak, misalkan dari kesehatan, sertifikat kompetensi baik yang berasal dari BNSP, berasal dari LSK. Kata kuncinya adalah sertifikat kompetensi bermanfaat untuk kepentingan pelayanan masyarakat, dan itu didukung oleh Kementerian Kesehatan di dalam memberdayakan pemegang sertifikat kompetensi. Oleh karena itu, kita harus perkuat lembaga sertifikat kompetensi untuk menghasilkan sertifikat kompetensi yang benar-benar terkait atau erat kebutuhannya dengan dunia industri atau dunia pelayanan kesehatannya, khususnya di dalam pelayanan kesehatan tradisional ini. Terima kasih atas perhatian dan komentar yang diperlukan kami harapkan.